Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan proyek kami dengan nama ENOF, Early Notification Flags. We are here for your safety. Anggota dari kelompok kami terdiri dari Muhammad Jured Alhamdi, Muhammad Akil, Cudmanda Nurbadriani, Hafid Ilmi, dan Deni Syawal. Table of content, ada program dan solusi, yang kedua ada produk, yang ketiga ada penjelasan dari ENOF, dan terakhir closing. Baik, banjir merupakan bencana alam yang diakibatkan oleh kesalahan manusia yang tidak cinta akan alam, membuang sampah sembarangan, illegal logging, dan minim penghijauan. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bogor, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan masyarakat kehilangan harta benda mereka, bahkan menimbulkan korban jiwa. Dari latar belakang problem di atas, ENOF diciptakan untuk memberikan notifikasi awal akan terjadinya banjir, sehingga warga bisa menyelamatkan barang berharga dan mengevakuasi diri. Selain itu, ENOF juga melakukan tindakan penanganan bahaya banjir dengan membuka pintu air. ENOF ini sendiri berfungsi untuk memberikan peringatan awal bencana banjir, mengecekkan secara real-time ketinggian air sungai, sosialisasi pembersihan lingkungan, rekap histori ketinggian air per setiap hari, dan membuka pintu air. Sistem kerja pada ENOF memiliki site kerja, yaitu hard site, hardware site, dan software site. Untuk bagian hardware site, kami menggunakan microcontroller, yaitu node MCU. Sensor yang kami gunakan ultrasonic HCSR 04. Aktuator yang digunakan berupa relay dan motor DC. Untuk hardware side, pada bagian ini terdapat sensor radar yang menghitung ketinggian air dari permukaan dan data ketinggian air dikirim ke database operator untuk direkod dan dianalisis. Software simulator yang kami gunakan adalah Proteus dan software manajemennya kami gunakan Trello. Berikut penjelasan coding dari ENOF. Sensor yang kita gunakan adalah sensor HCS 0204 Eco Sensor Ultrasonic. Sensor TISO itu nanti diletakkan di tepi-tepi sungai, dia akan dihitung ketinggiannya. Setelah itu sensor itu memiliki dua pin, yaitu pin trigger sama pin echo. Pin itu dihubungkan ke pin 12 pada Arduino, dan pin echo itu dihubungkan ke pin 11 pada R ya. Sesuai dengan prinsip ultrasonik, yaitu trigger, dia mengeluarkan sinyal gelombang suara pada bagian flight clock, atau maksudnya high. Nah, itu menandakan yaitu dia untuk menghidupkan suara. Nah, selanjutnya dia mati lagi dan hidup lagi. Dan nanti di situ ada punch in. Dan dia itu sampai echo-nya itu high. Ini echo ya. Kita filter echo ya. Begitu nanti echo-nya itu sudah mulai high, berarti dia tuh menunggu sampai gelombang suara tadi itu kembali lagi ke sensor. Nanti setiap datanya tuh akan kita gunakan untuk pengukuran. Apabila diukur itu di atas atau 4 meter, maka dia itu aman, dan di antara 2 meter dan 4 meter itu waspada, dan di bawah 2 meter itu bahaya. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan penjelasan tentang program PINAG ENOF. Berdasarkan program ketinggian air yang dibuat oleh Bang Deni Syawal, itu saya gabungkan semua sistemnya. Di sana juga terdapat sistem untuk Internet of Things dan transferan datanya ke database. Berdasarkan sistem yang ada di sebelah kanan yang kami desain, ini ketinggian air ke sensor itu adalah 2 meter.
Nah, nanti berdasarkan ketinggian ini akan kami buat persamaan sehingga didapatlah ketinggian air sekarang. Ketinggian permukaan air sekarang. Nah, jadi di sini pertama saya akan menjelaskan step by step programnya. Nah, di sini ada 3 include library yang fundamental digunakan di program ini. Yang pertama itulah wire.h, liquid crystal, dan bling. Nah, baik teman-teman, wire.h ini berguna untuk komunikasi antara node MCU dan Arduino nantinya ke LCD sehingga bisa menampilkan karakter seperti tulisan banjir, ketinggian air, waspada, bahaya, dan aman, dan sebagainya. Dan bling strip ini adalah library yang digunakan nantinya agar Arduino ini bisa berkomunikasi ke database. Nah, di sini karena kami menggunakan aplikasi yang dibuat menggunakan Blink, maka ini akan terhubung ke web server yang ada di Blink. Sini adalah token yang digunakan nantinya antara Arduino dengan database itu bisa terhubung. Istilah lainnya adalah ID Arduino ini yang nanti akan berjalan ke database sehingga bisa mentransfer data secara cepat. Dan ini adalah untuk pendeklarasian LCD itu dengan 16 kali 2, dengan panjangnya adalah 16, dengan jumlah baris, maksudnya jumlah kolomnya ada 16 dan jumlah barisnya ada 2. Dan di sini adalah pendeklarasian variabel-variabel yang penting seperti pin untuk sensor ultrasoniknya. Untuk trigger pin ada 12, echo pin ada 11. Dan lain ini adalah semua variabel yang dibutuhkan untuk program. Seperti data air, status air, relay-nya ini, dan relay ini adalah yang akan mengaktifkan motor untuk buka pintu air. Nah, di sini relay 1, relay 2 itu terhubung ke pin 5 dan pin 4 pada Arduino. Dan di sini sebenarnya ada juga 3 indikasi LED, yaitu LED aman, waspada, dan bahaya. Nah, masing-masing mereka itu terhubung di pin 10, 8, dan 7. Baik. Juga di sini kami membuat deklarasi awal, yaitu untuk ketinggian air yang kosong seperti yang saya jelaskan tadi. Ketinggian air itu ada 5 meter saat kosong. Ketinggian permukaan itu saat kosong itu adalah 5 meter. Dan ketinggian tiang itu adalah 2 meter. Dan tinggi air sekarang sebelum sensor itu membaca adalah 0,0 atau nilai awal sensornya sebelum hidup. Baik, di sini kita bisa memanggil void ketinggian air sehingga ketinggian air ini nantinya bisa diukur secara real time menggunakan sensor ultrasonik. Nah, pertama di sini sensor ini bekerja seperti halnya kelelawar yang mengeluarkan suara dan memantulkan kembali suara tersebut sehingga bisa mengukur jarak dengan rentang waktu tertentu. Nah, persamaan perhitungan jarak itu melalui trigger atau mengeluarkan gelombang suara dan menanti kembali itu dengan persamaan waktu atau rentang waktu antara mengeluarkan dengan kembali itu dikali dengan 0,034 dibagi 2. Nah, ini kita rubah itu dalam bentuk sentimeter, dan pada meter itu adalah dibagi aja 100 cm bagi 100 sehingga mendapatkan bentuk meter. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kami di sini memiliki persamaan sendiri untuk mengukur ketinggian airnya sekarang, yaitu ketinggian air kosong itu dikurang dengan meter. Ini adalah ketinggian air yang diukur oleh sensor dan tinggi tiang sensor sehingga didapatlah real time ketinggian air itu berapa sekarang. Ini persamaannya. Dan inilah data penampung untuk stream data ketinggian air. Baik, di sini ada 4 kondisi nantinya yang akan mengidentifikasikan tingkat status ketinggian air. Nah, nanti di sana ada tingkat status untuk bahaya, waspada, aman, dan banjir. Nah, berdasarkan keempat kondisi tersebut, itu yang pertama, jika ketinggian air itu di bawah 3 meter,
Nah, itu aman. Jadi jika aman, itu relay 1, relay 2 untuk menghidupkan motor untuk membuka pintu itu mati, sehingga pintunya itu masih tertutup. Di sini dimatikan, dan LED aman itu akan hidup yang berwarna hijau, dan LED waspada dan LED bahaya itu akan mati. Dan untuk kondisi yang kedua, jika ketinggian air itu lebih besar sama dengan 3 dan di bawah 4, berarti antara 3 meter dengan 4 meter itu waspada. Nah, status air itu berubah menjadi waspada. Dan di sini saya akan mengaktifkan relay, maksudnya tidak mengaktifkan relay sama sekali karena masih dalam kondisi waspada. Nah, sehingga relay 1 dan relay 2 ini masih dalam keadaan low. Nah, dan digital white untuk LED aman itu low atau mati, dan kita meng-hide-kan LED waspada sehingga LED warna kuning itu aktif, dan LED bahaya itu tetap low atau dalam keadaan mati. Dan pada kondisi ketiga, ini adalah kondisi yang dimana motor itu akan aktif karena dalam kondisi bahaya. Nah, di sini else if jika ketinggian air itu di atas 4 meter. Nah, dan di bawah 5 meter karena ketinggian air kosong itu adalah 5 meter. Jika di antara 4 meter dan 5 meter, maka itu akan air tersebut hampir keluar dari permukaan. Nah, jika itu terjadi, maka status akan berubah menjadi bahaya. Dan digital white akan mengaktifkan relay 1 dan relay 2 untuk membuka pintu air yang ada di sini. Ada gambar di sebelah kanan. Maka akan hide atau mengaktifkan. Nah, ada LED aman dan LED waspada itu low. Nah, saya matikan karena kondisi sekarang adalah bahaya, maka LED yang berwarna merah akan dihidupkan. Nah, pada kondisi terakhir, apabila air itu sudah di atas 5 meter atau air tersebut sudah keluar ke permukaan, maka status air tersebut adalah banjir karena air sudah melimpah ke permukaan. Nah, digital white untuk relay 1 dan relay 2 untuk mengaktifkan motor itu tetap dalam keadaan high untuk membuka pintu sehingga air dapat terdistribusi kembali, sehingga menurunkan ketinggian air. Nah, di sini LED waspada bahaya itu tetap aktif. LED berwarna merah tetap aktif, dan aman waspada tetap saya matikan. Nah, di sini adalah LCD, ya, LCD untuk mengaktifkan atau menampilkan karakter seperti status sekarang berdasarkan 3-4 kondisi tadi. Ini akan ditampilkan di LCD, dan juga di sini juga menampilkan ketinggian air. Nah, T air. Dengan set kursor ini sendiri adalah pemposisian setiap karakter tersebut di LCD. Nah, seperti 00 ini adalah kolom 0 dan baris 0. Dan di sini adalah baris 9 dan maksudnya kolom 9 dan baris 0 dan seterusnya. Ini adalah yang blink virtual white V1 dan tinggi air. Ini adalah command atau fungsi yang berguna untuk mengirim data ketinggian air ke database yang ada di Blink. Nah, V1 dan V2 ini adalah pin virtual yang ada di web server yang di Blink. Nah, kalau yang di Arduino tuh kan ada A0, D1, D2 dan sekian. Tetapi jika kita menggunakan Blink, ini menggunakan virtual pin, yaitu V1 dan V2, tinggi air dan enggak air nih, nanti akan disimulasikan datanya itu dalam bentuk grafik dan juga dalam bentuk gauge. Nantinya ngeset setiap pin. Jadi di sini saya menggunakan serial dengan kecepatan 9.600 bit per detik ya baud rate-nya. Di sini trigger pin-nya tuh saya set sebagai output karena mengeluarkan suara, echo-nya sebagai input karena menerima suara, dan relay 1, relay 2, LED, aman, bahaya, waspada itu di-set sebagai output karena mengeluarkan atau memerlukan
tegangan untuk mengaktifkannya. Berbeda seperti sensor yang menerima tegangan. Di sini LED beguine itu kita memulai setelah kita set tadi LCD-nya, maka kita mulai atau kita menjalankan setiap fungsi yang ada di library LCD. Kita mengaktifkan backlight-nya, dan di sini kita menjalankan server yang ada di Blink berdasarkan token yang diberikan dan dengan serial 9600. Di sini kita set time intervalnya itu adalah 1000. Nah, setelah kita ngedeklarasikan setiap variabel, membuat persamaan untuk ketinggian air, membuat 4 kondisi ketinggian air, ngeset setiap pin yang ada di hardware, dan juga sekarang kita menjalankan semua program yang sudah kita set dengan cara blink.run ini untuk menjalankan servernya, dan time.run ini untuk menjalankan time intervalnya untuk transmisi data itu sehingga lebih cepat, maksudnya sehingga lebih terkontrol, tidak adanya nanti seperti data itu ada biasnya, sehingga data itu bisa tersampaikan dengan maksimal. Kemudian ada wiring diagram. Di bagian wiring diagram ini sendiri, saya yang menjadi penanggung jawab. Di sini kami menggunakan aplikasi OrCAD Capture GIS Lite, dan di wiring diagram yang kami susun yang terdiri atas Arduino Atmega 328, kemudian ada sensor HCSR 04, kemudian ada IC I3C untuk yang akan disambungkan dengan LCD nantinya, dan juga kami menggunakan 2 relay. Arduino ini disambung dengan sensor ultrasonik HCSR 04, kemudian juga disambung dengan IC I3C yang kemudian akan dihubungkan ke LCD 16x2. Arduino juga dihubungkan dengan 2 relay yang pada relay tersebut terdapat baterai, dan fungsi dari relay ini yang dihubungkan ke pin 4 dan pin 5 dari Arduino itu sendiri berfungsi untuk memutus dan mematikan motor yang diatur oleh DC itu yang diatur oleh Arduino itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan dengan simulasi protein. Setelah di wiring diagram oleh Junanda, saya akan menjelaskan tentang simulasinya. Jadi di sini terdapat beberapa komponen, yaitu Arduino, sensor ultrasonik, ada 2 buah relay, 2 buah motor, dan terdapat LCD dan LED, lampu LED, yaitu ada hijau, merah, dan kuning. Jadi pada simulasi ini terdapat status aman, ketinggian airnya berapa, sehingga bisa kita simulasikan di sini bahwa pada saat ketinggian air mencapai 3 meter dan mencapai 3 meter ke bawah, dia akan pada kondisi aman. Kemudian kita coba untuk naikkan lagi. Nah, jika kondisi 3 meter ke atas, dia akan waspada dan lampunya akan berwarna kuning. Jadi pada saat 3 meter ke atas sampai 4 meter dia akan berwarna kuning. Kemudian untuk 4 meter ke atas sampai seterusnya dia akan bahaya atau banjir. Kemudian motor akan berputar
sehingga membuka gerbang air yang ada di sini pada relay ini dan mengurangi banjir. Dilanjutkan dengan simulasi software Inoff. Di sini nantinya aplikasi ini memiliki dua macam visualisasi data. Nah, data yang divisualisasi adalah data ketinggian air yang di-store secara real time dari perangkat Inoff ke server, dan server tersebut dikirim langsung ke Android kita. Terdapat dua macam visualisasi data, yaitu dalam bentuk gauge dan juga dalam bentuk logging data atau grafik. Itu akan di-store secara real time. Nah, jika kita buka aplikasinya, maka seperti inilah tampilan dari Inoff. Aplikasi Inoff yang saya buat. Dan di sini ada pertama visualisasi data dalam bentuk gauge. Dan di sini ada visualisasi data dalam bentuk logging ketinggian air. Nah, logging ketinggian air ini mampu menyimpan data sampai lebih dari 1 bulan. Tetapi persyaratannya adalah perangkat dari Inoff itu harus terhubung ke internet sehingga bisa berkomunikasi langsung dengan aplikasi Inoff. Jika tidak terhubung dengan internet, maka data tidak bisa di-store di logging. Aplikasi ini akan saya simulasikan langsung dengan menggunakan aplikasi Proteus yang sudah dibuat oleh Hafid Ilmi, teman saya. Rangkaiannya seperti ini sudah dibuat dan ini sudah saya jalankan juga. Jadi pertama, dengan pembacaan sensor ultrasonik sekarang itu ketinggian air adalah 0,58 meter dengan status aman dan LED hijau hidup. Nah, dari data real yang ada di perangkat Inoff, ini ketinggian air sekarang adalah 0,58 meter. Nah, di sini menunjukkan 0,579 meter atau sama dengan 0,58 meter. Nah, dengan grafik logging ini itu konstan di 0,579 meter. Jadi jika saya kurangkan pembacaan sensor, jadi skenarionya di sini adalah sensor dan di sini adalah air. Jika air meningkat terus, maka pembacaan sensor berkurang. Nah, jika saya mengurangi pembacaan sensor, maka secara real time data di sini pun langsung naik karena airnya menjadi naik. Jadi setelah saya mencoba mengurangkan pembacaan sensor di sini, jadi status air menjadi tetap aman, tetapi ketinggian air itu berubah menjadi 2,79 meter. Nah, di sini 2,785 meter. Secara real time dari simulasi Proteus langsung secara real time masuk ke aplikasi Inoff. Nah, dari perangkat langsung dikirim secara real time ke aplikasi. Ini kita kurangkan terus sampai dalam keadaan waspada. Dan ketinggian air pun langsung bertambah terus, langsung bertambah. Teman-teman langsung langsung bertambah 3,89 meter. Nah, jika kondisi 3 meter, maka kondisi ketinggian air tersebut dalam keadaan status waspada. Nah, ketinggian 3,09 meter langsung di-store ke aplikasi Inoff sehingga masyarakat bisa memantau ketinggian air secara langsung menggunakan Android. Nah, ini adalah logging data sekarang, ketinggiannya adalah 3,1 meter kurang lebih. Nah, jadi kita kurangkan terus sampai dalam keadaan bahaya. Maka coba teman-teman lihat pada bagian kanan, pada Android saya itu akan terus data ketinggian air terus bertambah ketinggiannya secara real time dan masuk ke keadaan bahaya. Di sini ketinggian air sekarang adalah 4,07 meter. Dan sama seperti yang di sini, datanya sama 4,07
meter. Jadi data yang ada di perangkat Innov itu langsung dikirimkan ke aplikasi sehingga kita bisa melihatnya secara real time. Di sini statusnya di bahaya, LED merah hidup, motor untuk membuka pintu air hidup, dan sama seperti penunjukan LED merah, gosnya di sini pun berwarna merah, sehingga memberi tahu kepada masyarakat bahwasanya kondisi sekarang adalah kondisi bahaya, sehingga masyarakat bisa langsung mempersiapkan diri dan menyelamatkan barang-barang berharga yang ada di rumah masing-masing. Motor hidup untuk membuka dan mendistribusikan air sehingga air menjadi turun. Nah, ini adalah kondisi ketiga. Jika kita lihat pada kondisi kelima, kondisi keempat maksud saya adalah kondisi banjir. Kita kurangkan lagi pembacaan sensornya sehingga air menjadi naik. Sensor sekarang membaca 1,5 meter dan ketinggian air sekarang adalah 5,9 meter. Nah, dengan ketinggian air 5,9 meter, status sekarang adalah banjir. Karena ketinggian air pada saat awal dilakukan pengukuran dan juga dimasukkan sebagai variabel awal di program itu lebih dari 5 meter, maka air akan banjir dan air akan melimpah ke permukaan. Nah, jika air melimpah ke permukaan, maka status dari Innov adalah banjir. Nah, 5,19 meter langsung di-store langsung ke aplikasi Innov, 5,186. Ini dibulatkan menjadi 5,189 meter. Nah, langsung datanya itu di-lodging ke aplikasi Innov, sehingga nanti kita bisa melihat riwayat ketinggian airnya secara langsung. Nah, pintu air tetap terbuka, hidup nih motornya, dan juga LED merah hidup dan sesuai dengan warna yang ada di glove-nya. Nah, ini kan pengukurannya sudah penuh. Jadi jika pengukuran ini penuh, ini menandakan bahwasanya air sudah banjir. Nah, air sudah banjir sehingga masyarakat harus siap siaga untuk menyelamatkan barang-barang berharganya. Dengan kita bisa melihat ketinggian air secara real time dengan 4 kondisi, yaitu aman, waspada, bahaya, dan banjir, masyarakat bisa menjadi lebih aman untuk menanggapi ketinggian air yang datang secara tiba-tiba. Perubahan itu secara tiba-tiba. Nah, ini bisa dilihat secara real time dan masuk secara real time. Dan ini adalah aplikasi Innov yang saya buat. Kami buat. Jika kita tambah pembacaan sensor sehingga membuat skenario air menjadi turun, maka nanti kita lihat pada aplikasinya. Jika kita tambah terus ketinggian air, misalnya kita tambah pembacaan sensor sehingga ketinggian air menjadi ngurang. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ketinggian airnya berkurang, terus berkurang. Satu sekarang adalah waspada, ketinggian air ada 3,7 sekian, langsung berkurang secara real time dan bisa dimonitor oleh aplikasi Innov. Langsung terus sampai kondisinya sekarang adalah aman. Kita kurang tambah-tambah terus sehingga sekarang ketinggian adalah 0,58 meter. Ini adalah kondisi air kosong 0,579 meter. Data di sini sekarang berwarna hijau dan menandakan bahwasanya sekarang adalah sistemnya dalam status aman. Kemudian kami juga menciptakan hardware dari Innov itu sendiri. Penjelasannya seperti berikut. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 3D design dari prototipe Innov. Proses designing dari Innov ini dilakukan pada aplikasi Autodesk Fusion 360 sehingga didapatkan desain prototipe seperti yang dapat terlihat pada layar. Prototipe dari Innov
dibuat dalam bentuk kotak dengan ukuran 14 x 12 x 5 cm. Kemudian pada prototipe Innov ini diberikan warna oranye dan biru tua sesuai dengan warna dari logo Innov itu sendiri. Nah, kemudian kita akan melihat tampilan luar dari Innov. Nah, pada bagian mukanya kita bisa melihat LCD, kemudian sensor ultrasonik, kemudian 3 buah LED berwarna hijau, kuning, dan merah yang digunakan untuk indikator ketinggian air dan bahaya yang sesuai dengan ketinggian air tersebut. Kemudian pada bagian sampingnya terdapat konektor yang digunakan untuk menghubungkan relay dengan motor penggerak pintu gerbang air. Nah, kemudian pada sisi di belakangnya terdapat sebuah lubang untuk menghubungkan power pada microcontroller Node MCU 8266 yang digunakan. Kemudian kita akan melihat bagian dalam dari prototipe Innov ini. Nah, untuk melihat bagian dalamnya kita hanya perlu mematikan tampilan dari tutup prototipe Innov ini. Nah, seperti yang dapat terlihat pada layar, komponen-komponen pada prototipe Innov ini disusun sedemikian rupa sehingga setiap komponen dapat terlihat dengan jelas dan dapat dibongkar pasang dengan mudah. Kemudian komponen-komponen pada Innov dihubungkan menggunakan pin-pin seperti yang dapat terlihat, menggunakan pin-pin sehingga setiap komponen bisa dilepas pasang dengan mudah. Tujuan dari hal ini adalah apabila terdapat komponen yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik, maka komponen itu bisa langsung diganti dengan gampang dan Innov ini dapat berfungsi kembali seperti sebelumnya. Sehingga Innov dapat terus siaga pada pintu gerbang air dan terus memantau kondisi permukaan air. Untuk pemasangan dari Innov ini sendiri digunakan 4 buah baut yang dapat dibongkar pasang dengan mudah. Nah, seperti yang dapat terlihat, terdapat 4 buah slot pengait baut. Kemudian pemasangan Innov ini sendiri mirip seperti pemasangan lampu jalan, dan sisi muka Innov, yaitu sisi ini, menghadap permukaan air. Jadi muka Innov menghadap ke bawah sehingga sensor ultrasonik ini akan menghadap permukaan air dan dapat mengukur ketinggian air. Nah, seperti ini dapat terlihat pemasangan dari Innov itu sendiri. Mungkin Open your eyes forward. Got the reason for the bright picture. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.